dalam undang-undang ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan sampai hari ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Kimplas, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, dan seterusnya silih berganti mengkritik PDIP sebagai langkah politik yang cari aman, cuci tangan, dan hanya ingin mencuri perhatian dari rakyat. Karena soal kenaikan pajak menjadi 12%, ini tentu bukan kebijakan politik Prabowo dan Gibran yang usia pemerintahannya belum mencapai 100 hari. Jadi dalam konteks inilah kemudian kita menyaksikan per hari ini seakan-akan PDIP itu berjalan sendirian dikeroyok ramai-ramai oleh Kimplas karena dinilai PDIP hanya mencari muka, mencari asyik sendiri, padahal PDIP adalah sebagai partai politik yang menjadi inisiator terkait dengan kenaikan pajak 12% ini. Tapi bagi PDIP tidak tinggal diam, bagi PDIP yang kemudian punya inisiatif untuk membuat undang-undang kenaikan pajak saat itu adalah Presiden Republik Indonesia saat itu adalah Jokowi. Ini sebenarnya PDIP ingin berkelit, ingin membantah bahwa sebagai presiden saat itu, Jokowi yang saat ini berada di barisan kekuasaan politiknya, Prabowo Subianto dan Gibran adalah orang yang mesti disalahkan dan orang yang pertama kali mestinya harus dipersoalkan terkait dengan kenaikan PPN ini. Jadi PDIP ini berkelit gitu, membantah bahwa bukan PDIP tapi inisiatifnya oleh Jokowi. Tapi terlepas dari apapun ya, dari segala kontroversi yang ada, kalau mau jujur, dua hal, kenaikan pajak 12% ini menimbulkan begitu banyak protes karena dinilai akan merugikan secara ekonomi, akan berdampak pada hal-hal sektor ekonomi yang lain. Sudah banyak ahli-ahli ekonomi, sudah banyak ahli-ahli yang menyampaikan kekhawatirannya. Ini akan berdampak misalnya pada sektor pertanian, ini akan berdampak pada sektor soal ekspor dan seterusnya. Oleh karena itu, secara substansi memang ini masih butuh kajian yang cukup mendalam apakah PPN yang akan diberlakukan tahun depan di bulan Januari akan terus dilakukan atau perlu dipending, perlu evaluasi, atau butuh pengkajian-pengkajian yang jauh lebih komprehensif. Tapi yang kedua, saya justru tertarik bicara tentang dalam konteks politik. Oke, kita akui hari ini kita punya undang-undang yang terkait dengan kenaikan pajak 12% itu tidak bisa dibantah dan itu sudah disetujui sejak 2021 yang lalu. Saat itu PDIP menjadi partai penguasa, saat itu memang PDIP dan Jokowi masih satu dalam barisan politik. Tapi sudahlah, kita tentu tidak akan terus berpolemik siapa yang membuat peraturan ini. Yang penting adalah apakah para elit di negara ini menganggap kenaikan pajak 20%, menganggap kenaikan pajak 12% maksud saya, ini layak untuk diimplementasikan ataupun tidak. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus di stop. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus diberhentikan. Karena ini akan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Kecuali para elit, para penguasa, terutama Kimplas, menganggap kenaikan 12% ini sangat layak dan penting untuk menyelamatkan ekonomi. Tentu tak perlu lagi bergaduh dan berhuru-hara mencari biang kerok soal siapa sebenarnya yang punya inisiatif untuk menggolkan undang-undang kenaikan pajak ini. Karena kalau secara substansi Kimplas, kubu pemerintah, mayoritas DPR yang pro pemerintah hari ini itu tidak setuju dengan kenaikan PPN, saya kira dalam hitungan hari dan hitungan detik PPN ini bisa dibatalkan, PPN ini bisa ditunda, PPN ini tidak bisa diberlakukan tahun depan. Sudah banyak contoh di negara ini, undang-undang itu dikebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masih lekat dalam ingatan kita terkait dengan undang-undang cipta kerja, sebulan, 2 bulan ketok palu, tanpa melibatkan partisipasi rakyat, tanpa melihat bagaimana begitu banyak kelompok-kelompok pihak masyarakat yang kritis protes terkait dengan undang-undang cipta kerja. DPR dan pemerintah tutup mata, ketok palu. Revisi undang-undang KPK. Juga publik melihat sekalipun begitu banyak protes dan resistensi, tetap saja revisi undang-undang KPK itu dijalankan. Termasuk misalnya ketika beberapa waktu yang lalu sebelum pilkada serentak, kita tahu ada undang-undang pilkada yang sedang direvisi. Dalam 7 jam, semua DPR bersepakat ada hal-hal yang kemudian diubah. Sekalipun itu batal diparipurnakan. Tapi secara politik, kalau memang DPR dan pemerintah berkehendak menganggap kenaikan PPN yang 12% ini banyak mudaratnya,
banyak negatifnya, mestinya undang-undang ini sangat gampang untuk bisa dibatalkan. Saat ini, kenaikan PPN itu ada di tangan Kimplas. Saat ini, kekuasaan politik itu ada di tangan Kabinet Merah Putih. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Oleh karena itu, kalau memang ini kontroversial, tidak penting untuk bangsa dan negara, besok tinggal ketok palu, besok tinggal paripurna, besok tinggal revisi, PPN yang 12% pastinya bisa diturunkan, pastinya bisa dibatalkan. Di negara ini, kalau sudah DPR dan pemerintah itu bersekutu, DPR dan pemerintah itu sudah seiman, apapun itu bisa waktu dekat akan selesai semua proses-proses politiknya.